Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai 4 bahasan. Jadi ada yang pertama infeksi virus ditandai lesi membran mukosa dan kulit. Yang kedua ada infeksi virus pada sistem saraf pusat. Yang ketiga ada penyakit bakterial zoonotik. Dan yang keempat, ada demam virus berdarah yang disebabkan oleh arthropoda. Jadi untuk yang pertama, ini mengenai infeksi virus ditandai lesi membran mukosa dan kulit. Itu yang pertama, jadi infeksi virus yang ditandai dengan lesi membran mukosa dan kulit itu adalah salah satunya adalah herpes zoster yang di ICD-10 itu dikode dengan B02. Jadi lesi itu merupakan cairan, kemudian nanah seperti itu. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan tanda lesi pada membran mukosa maupun pada kulit, nah itu salah satunya disebut dengan penyakit herpes zoster. Jadi definisinya sendiri adalah penyakit neurokutan akibat reaktivasi infeksi laten endogen virus varicella zoster di dalam neuron ganglion sensoris radix dorsalis yang menyebar ke jaringan saraf dan kulit dengan segmen yang sama. Jadi penyakit herpes zoster itu dia menyerang neurokutan, artinya dia menyerang di bagian syaraf dan juga di kulit. Untuk epidemiologinya sendiri, jadi herpes zoster ini terjadi dengan insidensinya 2-3 per 1.000 orang per tahun. Dan nanti akan meningkat seiring bertambahnya usia. Dan jarang terjadi pada usia anak sampai dengan dewasa muda. Biasanya paling banyak itu terjadi pada usia yang sudah lanjut. Jadi bisa dilihat di diagram ini. Jadi kebanyakan 50 ke atas itu akan semakin bertambah. Dan sifatnya menular, namun lebih menular varicella ya. Jadi untuk herpes zoster ini kemungkinannya untuk menular itu lebih sedikit. Kemudian ini etiopatogenesisnya. Jadi infeksi primer varicella gitu ya yang disebabkan oleh virus zoster varicella itu berpindah ya. Jadi dari lesi di kulit dan mukosa ke ganglion sensoris. Jadi dia ke saraf sensoris, kemudian nanti akan menimbulkan fase laten dan nanti akhirnya menyebabkan respon imunitas dan titer antibodi spesifik terhadap virus tersebut akan menurun. Sehingga terjadi reaktivasi terhadap virus tersebut akhirnya menyebabkan ruam kulit yang terlokalisasi dalam satu dermatom. Untuk manifestasi kliniknya atau gejalanya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah gejala awalnya. Jadi ada gejala prodromal yaitu sekitar 1-10 hari yaitu ditandai dengan adanya gejala sistemik, ada demam, kemudian malese atau pusing. Kemudian di gejala lokal itu ada nyeri otot lokal, nyeri tulang, pegal, parestesia sepanjang dermatom, gatal dan juga ada rasa terbakar. Terus kemudian ada lesi kulit ya. Jadi di situ terdapat makula kemerahan, biasanya terasa gatal dan nyeri hanya pada lesi itu saja dan ada papul yang distribusinya dermatom. Sehingga ini nanti akan menjadi vesikel dalam waktu 12 sampai 24 jam. Kemudian dari vesikel ini akan berubah menjadi pustul yang ada nanahnya pada hari ketiga dan akhirnya menjadi krusta pada waktu 7-10 hari. Selain itu ada juga manifestasi klinik yaitu nyeri.
Jadi lebih dari 85% pada umur lebih dari 50 tahun itu merasakan nyeri. Kemudian nyerinya pada dermatom selama 30 hari pertama sejak adanya ras yang timbul. Kemudian ada rasa terbakar, kesemutan, tertusuk, dan biasanya ini mengganggu aktivitas dari penderitanya. Juga akan terjadi kelenjar getah benihnya itu akan membesar. Dan juga ada rasa pruritus ya. Jadi pruritus itu ada rasa kesemutan atau bahkan tidak terasa sama sekali ya. Kemudian ini biasanya sudah dalam fase akut dan terjadi sampai dengan krustanya tadi lepas. Nah, ini contoh-contoh pada terjadinya herpes zoster. Jadi dia papulanya ini, kemudian vesikelnya ini sampai krustanya ini dia berada di saluran syaraf. Nah, ini yang ada di wajah contohnya. Ini ada yang di bagian telinga dan ini nanti akan mengalami Ramsay-Hunt syndrome yaitu gangguan nervus facialis dan otikus. Untuk diagnosisnya sendiri itu bisa didiagnosa dengan berdasarkan dari manifestasi klinik dan juga ditunjang dengan pemeriksaan lain yaitu ada Zinc test ya. Di situ ada multinucleated giant cell. Jadi ada tes di nukleusnya ya di selnya tadi. Kemudian bisa juga di tes polimerase chain-nya, jadi PCR-nya. Kemudian untuk mengetahui sensitivitas dan spesifitas tinggi dan dapat membedakan herpes zoster ini dengan herpes simplex. Jadi bisa dibedakan bahwa herpes ini adalah zoster bukan herpes simplex. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan kultur virus. Untuk diagnosis bandingnya sendiri itu ada herpes simplex, kemudian ada varicella, kemudian ada dermatitis kontak. Nah, untuk persamaannya itu sama-sama punya vesikel, ada lesi di kulitnya, kemudian ada papulanya, kemudian akhirnya nanti pada varicella ini ada krustanya juga seperti itu. Kemudian untuk perbedaannya pada herpes simplex itu biasanya lokasinya di orofasial dan sekitar genital dan tidak mengikuti dermatom. Tetapi untuk yang varicella, dia biasanya ada di area wajah atau badan dan nanti akan menyebar ke ekstremitas dan polanya adalah sentrifugal. Terus kemudian untuk yang dermatitis kontak itu biasanya adanya riwayat kontak dengan bahan tertentu sebelum timbulnya lesi tersebut. Untuk penata laksanaannya sendiri, itu bisa diberikan obat antivirus, ya bisa diberikan asiklovir oral, per oral dari lewat mulut. Kemudian dosisnya ini untuk anak-anak, kemudian bisa juga diberikan valasiklovir, kemudian famsiklovir. Kemudian bisa juga diberikan penata laksanaan sesuai dengan simptomatiknya atau gejalanya. Misalkan kalau nyeri berarti digunakan NSAID ya, jadi ada analgesik, diberikan analgesik, kemudian bisa juga diberikan secara topikal, jadi dioles seperti itu. Diolesnya bisa dalam bentuk bedak ya, salisil, atau bisa dalam bentuk salep ya. Terus kemudian untuk penataan yang lain itu kita bisa memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan. Jadi memberikan pengertian pada penderita harus segera memulai pengobatan segera mungkin dan harus melakukan bed rest ya. Kemudian agar nanti tidak menular ke yang lain dan nanti dianjurkan tidak menggaruk di bagian yang ada lesinya atau ada vesikelnya. Untuk pencegahannya sendiri itu bisa dilakukan vaksinasi ya. Jadi live attenuated booster vaksin ini nama vaksinnya. Ini nanti fungsinya untuk menurunkan angka kejadian sebesar 51,3%. Jadi lumayan ya setengahnya itu sudah bisa terlindungi. Kemudian yang kedua ada morbili ya. Morbili itu nama lainnya sendiri ada rubella, kemudian measles, kemudian ada campak. Itu nama lainnya atau sinonimnya. Definisinya sendiri, morbili itu adalah sebuah penyakit yang sangat infeksius dengan gejala klinis berupa demam, kemudian gangguan saluran pernafasan, dan ruam makropapular.
Untuk gejala klinisnya sendiri itu bisa dilihat dari gambar ini. Jadi ada putih-putihnya seperti itu ya. Kemudian ada ruam-ruam di bagian kulit ini, kulit bagian punggung dan perut seperti itu. Kemudian ada gejala prodromal ya. Jadi gejala awalnya ada 3C, ada koriza dan konjungtivitis. Jadi ada batuk, kemudian ada konjungtivitis itu peradangan yang terjadi pada konjungtiva ya, jadi selaput mata. Kemudian ada koriza. Kemudian selain itu ada malaise, kemudian ada fever, demam, kemudian ada koplik spot, yaitu nanti akan terjadi patok monomonik ya, jadi sekitar 1 sampai 2 hari sebelum nanti ruamnya akan muncul. Kemudian ada juga ruam makulopapular, yaitu yang non-pruritik, jadi dia tidak ada rasa kesemutan seperti itu. Dan biasanya ruamnya muncul di arah kraniokaudal, jadi mendekat ke arah ke atas dan di sekitar tulang belakang seperti itu ya, di bagian belakang atau punggung. Untuk diagnosanya sendiri itu nanti bisa ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan PCR ya, nanti 3 hari setelah muncul tanda-tanda klinis tadi itu bisa dilakukan PCR, kemudian dilakukan tes ELISA. Nah, tes ELISA ini selain untuk mengecek dari morbili juga bisa dilakukan untuk penyakit AIDS ya. Kemudian dicek IgM-nya, imunoglobulin M-nya. Jadi nanti 72 jam setelah ruam muncul, kemudian bertahan sampai 30 hari. Kemudian dicek IgG-nya 4 kali, adanya 4 kali peningkatan, dan bisa juga dilakukan pemeriksaan kultur virus. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, ini bisa adanya reaksi hipersensitivitas dari obat ya. Jadi di luar itu kemungkinan ada hipersensitivitas terhadap obat tertentu. Kemudian kemungkinan bukan morbidi tetapi rubella. Kemungkinan lagi itu ada infeksi virus lainnya, misalkan parvovirus, enterovirus, adenovirus. Dan juga bisa penyakit lain yaitu graft versus host disease ya. Atau penyakit lain ada Kasaki disease ya. Kemudian untuk tata laksana kita bisa memberikan uh, support ya, support yaitu dari manifestasi klinisnya tadi, biar itu ruamnya bisa berkurang, jadi harus ditambahkan vitamin, yaitu vitamin A 2 dosis ya, dosisnya bisa 50.000 sampai 200.000 internasional unit. Kemudian bisa juga diberikan antipiretik jika ada gejala demam. Biasa diberikan paracetamol 500 mg. Kemudian bisa juga diberikan antibiotik ya, chloramphenicol atau tetrasikline berupa salep mata. Diberikan 3 kali per hari selama 7 hari. Kemudian yang ketiga ada varicella atau cacar air atau chickenpox. Ini biasanya dikode dengan B01. Jadi definisinya sendiri adalah infeksi akut primer dari virus varicella zoster virus yang menyerang kulit dan mukosa. Untuk manifestasi klinik dan epidemiologinya, jadi manifestasi kliniknya itu nanti pasti diawali dengan gejala konstitusi yang nantinya akan menimbulkan kelainan kulit polimorfik pada bagian sentral tubuh, kemudian nanti akan meluas ke perifer dengan arah sentrifugal. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, penyebarannya nanti melalui udara dan masa penularannya itu kurang dari 7 hari setelah gejala awal kulit muncul, dan 90% dia menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Untuk etiologi dan patogenesisnya, jadi virus varicella ini itu nanti akan ke PDE, kemudian nanti ke mukosa saluran nafas atas dan orofaring, kemudian nanti dia akan melakukan replikasi. Setelah melakukan replikasi itu nanti akan menyebabkan masuk ke dalam pembuluh darah
dan menyebabkan viremia primer. Setelah itu, dia melakukan replikasi yang kedua dan akhirnya menjadi viremia sekunder. Dan nanti setelah sekunder itu nanti akan mengalami masa penyembuhan. Etiologinya sendiri itu disebabkan oleh varicella zoster virus atau VZV. Nah, untuk familinya dia berada di Herpes viridae, genusnya Varicellovirus, spesiesnya VZV, human alpha pes virus 3. Untuk gejala klinis dari varicella sendiri itu nanti ada fase inkubasi dari virus yang masuk selama 14-21 hari. Setelah itu disertai dengan fase prodromal yaitu sekitar 3-5 hari. Nah, ini biasanya gejalanya fase prodromal sendiri itu ada demam, malaise, nyeri kepala, anoreksia, nyeri punggung, nyeri tenggorokan, dan batuk kering. Setelah terjadi fase prodromal itu nanti akan terjadi erosi kulit yang nantinya akan menimbulkan makula, dari makula menjadi papul eritema, kemudian menjadi vesikel, kemudian menjadi pustula, dan menjadi krosta. Jadi untuk gambaran khas vesikel pada varicella ini adalah ukurannya, itu adalah ukuran 2-3 mm. Kemudian vesikelnya akan dikelilingi ya dengan area eritema berbatas tidak tegas dan ada lesi polimorfik. Untuk penyebarannya itu nanti berawal di daerah badan dan menyebar secara sentrifugal ke arah wajah dan ekstremitas. Bisa juga nanti ke mulut, ke saluran nafas atas, dan juga ke konjungtiva mata. Nah, ini untuk gejala klinisnya seperti ini ya. Jadi muncul makula, kemudian akhirnya nanti menjadi papula dan menjadi krusta tadi ya. Untuk diagnosisnya itu umumnya bisa dilakukan dengan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik. Jadi kita anamnesa apa saja gejala prodromal yang sudah muncul. Setelah itu nanti kita cek manifestasi klinik yang pada kulit yang khas dengan varicella, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan zinc test, kemudian tes PCR dan tes serologi. Untuk diagnosis bandingnya itu ada insect bite, ya jadi digigit oleh serangga. Kemudian ada penyakit kulit ya yang ada di kepala, kemudian di tangan, kemudian ada di mulut atau HFMD, kemudian ada skabies. Ini yang diagnosa bandingnya. Untuk persamaannya sama-sama ada rasa gatal ya. Terus kemudian ada gejala prodromalnya, kemudian ada lesi yang muncul. Untuk perbedaannya itu nanti lesi di insect bite itu berupa papula dan dasar eritema serta ada udemnya atau bengkaknya. Dan lokasinya hanya terbatas ya pada area gigitan serangga, tidak bisa menyebar. Ya kalau untuk yang AFMD itu lesi kulitnya juga terdapat pada area telapak tangan, kemudian telapak kaki dan juga bokong, dan terdapat ulcerasi pada mukosa oral. Untuk yang skabies itu dapat ditemukan tungau dan terowongannya, jadi bisa ditemukan inseknya atau serangganya, kemudian di predileksi pada area stratum corneumnya itu tipis. Untuk pencegahannya sendiri di varicella ini bisa diberikan vaksin. Biasanya diberikan pertama kali pada usia kurang dari 1 tahun dan dosisnya 0,5 mili. Setelah itu nanti ada vaksin ulang ya boosternya itu setelah 4-6 tahun. Untuk dosisnya sama 0,5, kemudian jaraknya itu bisa diberikan 4-8 minggu setelah diberikan dosis yang pertama. Untuk prognosisnya bisa baik ya, jadi nanti bisa sembuh tentunya dengan perawatan yang baik dan higienis agar nanti bisa sembuh total. Namun nanti terkadang itu dapat menyisakan jaringan parut, kemungkinan karena gatal dan digaruk tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada molluscum contagiosum ya. Ini kita berikan kode, ada di kode ICD-nya B08.1. Definisinya sendiri itu adalah molluscum contagiosum itu penyakit infeksi kulit yang bersifat jinak yang disebabkan oleh molluscum contagiosum virus atau MCV.
Untuk epidemiologinya, itu biasanya lebih sering terjadi pada anak yang usianya kurang dari 14 tahun dan paling sering terjadi pada usia 1 sampai 4 tahun. Untuk orang dewasa yang aktif secara seksual ya pada usia 20 sampai 29 tahun. Ada juga terjadi pada orang dengan imunokompromis, yaitu yang sudah terkena penyakit HIV, yang sudah terkena virus HIV. Dan untuk penularannya bisa langsung ya skin to skin kontak. Kemudian yang kedua bisa pemakaian alat yang sudah terkontaminasi atau berbagi pakaian dan sebagainya. Untuk etiologinya sendiri itu disebabkan oleh Molluscum contagiosum virus atau MCV. Untuk golongannya itu DS DNA pox virus, kemudian genusnya Molus Chipok virus, kemudian inang utamanya manusia, dia dapat makanannya dari manusia, dan untuk ada 4 subtipe, ada MCV1, MCV2, MCV3, dan 4. Yang ada di Asia itu adalah MCV3 dan MCV4. Nah, ini patogenesisnya bagaimana kok bisa terjadi konjungtivitis, kemudian scarring atau perlukaan ya di kulit, kemudian ada nanah, abses, atau terjadinya penyebaran lesi tadi. Untuk manifestasi klinis, itu pada anak biasanya menyerangnya di wajah, ekstremitas, dan lipatan kulit. Kemudian untuk yang dewasa, biasanya menyerang pada daerah paha, abdomen bawah, suprapubik, kemudian di alat genital, dan untuk papulanya itu adalah multiple ya, multiple kecil warnanya merah muda seperti mutiara seperti ini, atau warna kulit yang warnanya sama dengan kulit yang berukuran 2 sampai 5 mm. Untuk yang HIV itu ukuran papulanya sampai 2,5 cm, jadi besar. Untuk atapnya biasanya rata atau ada juga yang berbentuk kubah. Jadi gini. Terus kemudian terkadang ada lekukan di tengahnya atau delay namanya, dan ketika dipencet nanti akan keluar massa putih seperti nasi. Untuk diagnosanya sendiri itu bisa didasarkan dari gambaran klinisnya, jadi dilihat dengan gejala-gejala klinis yang hadir. Kemudian pemeriksaan dengan dermoskopi, kemudian bisa dilakukan histopatologi dengan cara membiopsi ya, jadi mengambil contoh jaringannya, kemudian dilakukan pewarnaan gimsa atau REC dan HE. Kemudian bisa juga dilakukan ditegakkan dengan tes PCR, tapi ini biasanya tidak diperlukan. Untuk penata laksanaannya sendiri, prinsipnya itu adalah mengeluarkan massa yang sudah ada di dalam tadi ya. Nah, itu nanti untuk mengeluarkan yang namanya badan moluskum. Jadi nanti biar tidak menyerang atau menginfeksi bagian lain, dan melakukan destruksi fisik dengan cara melakukan kuretase, jadi diambil tadi badannya. Terus bisa dilakukan krioterapi yaitu bedah beku, bisa juga diambil dengan laser atau menggunakan elektrodesikasi menggunakan listrik ya. Kemudian bisa juga didestruksi kimiawi, jadi dihancurkan dengan bahan kimia yaitu kalium hidroksida, silver nitrat, asam trikloasetat, kemudian fenol, ada juga kantaridin 0,7%. Bisa juga dilakukan terapi imunomodulator. Kemudian bisa, kalau di daerah genitalia bisa diberikan podofilotoksin 0,5%, atau bisa diberikan krim imquimod 5%, atau bisa dilakukan bedah beku. Untuk yang selanjutnya itu mengenai erythema multiformis ya, jadi dia adalah sebuah erupsi yang mendadak atau akut tiba-tiba muncul dan rekuren pada kulit dan kadang pada selaput lendir atau mukosa yang dapat menyebabkan beberapa jenis atau bentuk lesi kulit ya, multiform. Kemudian erythema multiformis itu merupakan suatu reaksi
sensitivitas dan merupakan self-limiting. Terdapat gambaran lesi khas berbentuk iris atau target lesion. Biasanya ini disebut juga dengan dermatotomatitis ya atau herpes iris. Biasanya dibagi menjadi dua yaitu erythema multiformis mayor dan minor atau kalau yang mayor itu kita sebut dengan Stevens-Johnson syndrome. Ini erythema seperti ini. Kemudian epidemiologinya sendiri itu sering terjadi pada dewasa muda antara usia 20 sampai 40 tahun, biasanya paling banyak terjadi pada laki-laki. Untuk patofisiologinya sendiri, itu yang pertama terjadi kerusakan jaringan pada erythema multiforme ya, karena itu merupakan akibat dari reaksi kompleks imun yaitu reaksi alergi tipe 3 yang nantinya reaksi ini berkaitan dengan antigen dan antibodi yang sudah ada dalam sirkulasi darah penderita dan nantinya akan membentuk kompleks imun dan kompleks imun ini nanti bisa merangsang berbagai reaksi kerusakan jaringan yang melalui berbagai peranan sel radang akut dan radang kronik serta sel fagositnya. Untuk berat atau ringannya kerusakan yang ditimbulkan oleh virus tersebut itu tergantung dari jenis kompleks imun yang sudah terbentuk apakah larut atau mengendap. Kemudian lokasi kompleks imunnya di mana ya. Apakah di berbagai organ tubuh sudah menyebar seperti itu. Kemudian bagaimana kompleks imun itu merangsang reaksi lanjutan bersama dengan berbagai imunokompeten yang lain dan dilihat juga dari luasnya kerusakan jaringan yang ditimbulkan. Untuk patogenesisnya sendiri, erythema ini terjadi karena adanya peningkatan kadar kompleks antigen antibodi yang menyebabkan vaskulitis ya. Jadi untuk faktor-faktornya penyebabnya vaskulitis sendiri ada alergi makanan, kemudian reaksi terhadap mikroorganisme, radioterapi, penyakit sistemik dan juga adanya keganasan sel kanker. Nah, beberapa penelitian tuh melaporkan bahwa keterlibatan mikroorganisme sebagai pencetus terjadinya erythema ini itu termasuk virus ya, termasuk HSV atau herpes simplex virus. Biasanya ini terjadi pada kasus-kasus yang rekuren, jadi kembali lagi seperti itu lukanya. Kemudian HSV yang mencetuskan terjadinya erythema ini itu disebut herpes associated EM. Untuk fragmen DNA-nya HSV sendiri itu pada kulit dan mukosa merupakan pencetusnya. Jadi sel CD4-nya itu mentransport fragmen dari HCV itu ke epitel dan terjadi akumulasi sel T yang akhirnya nanti merespon antigen HSV sehingga terjadilah kerusakan sel-sel tersebut. Untuk yang kedua, prosesnya itu adalah pemakaian obat-obatan yang bisa memicu terjadinya erythema ini ya. Jadi jika terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan itu juga bisa meningkatkan terjadinya erythema. Jadi dengan penggunaan cefalosporin itu biasanya bisa memicu obat menjadi aktif itu ya erythemanya. Terus kemudian ada peningkatan apoptosis keratinosit ya, karena adanya peningkatan TNF-alfa yang nantinya akan dirilis oleh keratinosit, makrofag serta monosit yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Dan penyebab eritema lainnya itu biasanya penggunaan phenytoin dan pemberian terapi radiasi kranial. Selain itu, erythema multiforme ini juga tipe mayor ya. Jadi terjadi adanya reaksi hipersensitivitas tipe 3 yang diperantari oleh pengendapan kompleks antigen dan juga antibodi. Nah, nanti biasanya ini diikuti dengan aktivasi komplement dan juga akumulasi dari limfosit polimorfonuklear dan nanti akhirnya kompleks imun nanti mengendap yang nantinya akan menimbulkan kerusakan jaringan dan membentuk lesi yang patologis. Eritema ini merupakan hasil dari T-cell ya, sel T-nya tadi yang bereaksi terhadap agen pencetus terjadinya cytotoxic immunological attack pada keratinosit yang ada di kulit yang mengekspresikan non-self antigen yang kemudian nanti akan terjadi vesikulasi subepital dan intraepital dan akhirnya terjadilah blister atau erosi yang meluas. Jadi bisa meluas. Kemudian
Untuk etiologinya atau penyebabnya belum pasti diketahui, tetapi ada faktor penyebabnya. Itu biasanya yang umum karena adanya alergi terhadap obat sistemik, biasanya pada obat barbiturat, penisilin, phenytoin, sulfamida. Kemudian kemungkinan ada peradangan oleh bakteri atau virus tertentu, misalkan herpes simplex, kemudian mycoplasma. Selain itu ada rangsangan fisik, misalnya karena terlalu terkena sinar matahari atau terlalu terpapar hawa dingin. Kemudian akhirnya kan nanti membuat kulit itu kering. Kemudian faktor endokrin seperti keadaan hamil atau haid. Jadi hormonnya naik turun seperti itu. Kemudian ada juga disebabkan karena penyakit keganasan. Terus kemudian untuk gejala klinisnya itu ada berbagai macam ya variasi dari erythema multiform ini, dan semuanya nanti diberikan nama sesuai dengan gambaran yang jelas, gambaran yang terpampang ya di virus tersebut. Kemudian lesi yang terjadi itu dapat berupa makula, papula, nodus, vesikal atau bula yang bentuknya nanti dapat anular atau sirsinar atau berbentuk lingkaran seperti itu tadi, atau iris ya, iris atau bullseye, jadi tengah-tengahnya ada matanya seperti itu. Dan terdapat dua tipe dasar erythema multiform, itu ada tipe makula erythema, ada tipe vesicobullosa. Untuk tipe makula erythema itu biasanya erupsinya timbul mendadak, kemudian bentuknya simetrik, tempat predileksinya di punggung tangan, telapak tangan, bagian ekstensor ekstremitas, dan juga di selaput lendir. Pada keadaan yang berat itu bisa mengenai seluruh badan, dan lesinya itu tidak terjadi serentak, jadi dia akan berturut-turut dalam 2-3 minggu menyebar seperti itu. Kemudian gejala khasnya adalah bentuknya, jadi bentuknya iris tadi atau target lesion yang terdiri atas 3 bagian. Bagian tengah berupa vesikel atau eritema yang keunguan warnanya. Kemudian nanti akan dikelilingi oleh lingkaran konsentris yang pucat, kemudian lingkaran yang merah. Nah, seperti ini. Ini target lesion, kemudian ini eritema multiform pada paha. Untuk tipe vesicobullosa itu lesinya muncul mula-mula berupa makula, papula, dan urtika yang kemudian nanti timbul lesi vesicobullosa di tengahnya. Nah, bentuk ini itu dapat mengenai selaput lendir. Lesi atau cairannya pada membran mukosa itu terjadi 70% pasien dan seringkali terbatas di rongga mulut. Ada juga beberapa gejala yang mungkin menyertai lesi kulit ya maupun selaput lendir tersebut, misalkan gejala sampingnya adalah nyeri sendi, kemudian matanya kering, demam, gatal, dan pusing. Nah, ini pada tampak pada mulut ya, itu ada lesi berupa krusta kecoklatan seperti ini. Untuk manifestasi klinisnya, itu pada minor erythema multiform, itu terjadi pada mukosa rongga mulut. Nah, pada tipe minor ini jarang sekali terjadi hanya pada rongga mulut saja ya. Lesinya itu berupa vesikula yang banyak dan pecah dan nantinya akan meninggalkan daerah erosi yang sakit dan ditutupi dengan pseudomembran yang warnanya putih kayak gitu. Kemudian bagian mukosa lainnya ya biasanya pada mukosa genital dan jarang terjadi pada konjungtiva. Jika terjadinya pada kulit itu biasanya muncul makula papula yang warnanya kemerahan. Paling sering muncul itu dengan khas ya berupa lesi target tadi. Jadi tengahnya ada kebiru-biruannya. Kemudian mayor erythema multiform. Jadi tipe ini melibatkan 2 atau lebih membran mukosa dengan lebih banyak lagi daerah kulit yang terlibat. Kemudian pada mukosa rongga mulut yang terjadi pada mayor erythema multiform ini ada ditemukan adanya lesi pada mukosa rongga mulut yang lebih sering terjadi pada kasus EM tipe mayor. Awalnya itu nanti akan ada daerah yang berwarna kemerahan, kemudian berubah dengan cepat menjadi bentuk vesikula dan pecah dan meninggalkan daerah erosi kemerahan yang nantinya ditutupi oleh pseudomembran putih dan krusta akibat perdarahan. Jadi pada bagian mukosa lainnya itu nanti akan menyebar seperti itu, nanti kelama-lamaan jika tidak diobati akan menyebar ke seluruh tubuh.
Untuk gambaran histologinya itu bisa bervariasi ya gambaran kliniknya, dan nanti ada reaksi jaringan spektrumnya yang bervariasi mulai dari yang sangat ringan nanti sampai dengan perubahan yang berat. Dan hasil dari biopsi multiple itu biasanya menunjukkan bahwa adanya perubahan dermal secara dominan seperti itu. Kemudian untuk tipe dermal, jadi tipe dermal itu terlihat pada lesi makular dan kebanyakan lesi papular. Pada lesi makular itu hanya terlihat infiltrat ya perivaskular yang lebih ramping, dan pada lesi papular ditemukan sebuah infiltrat perivaskular yang lebih terang dan sel mononuklear yang lebih besar dan biasanya berisi eosinofil, jadi sel darah merah. Nah, ini warnanya merah seperti ini. Kalau untuk tipe dermal epidermal itu biasanya tipe campuran antara erythema multiforme terlihat campuran yang papular, kemudian lesi itu mirip dengan plak dan lesi target ya, jadi ada birunya, ungunya gitu ya. Kemudian monokluar infiltrat ini mononuklear infiltrat ini terdapat pada bagian superficial pembuluh darah, jadi bagian permukaannya dan di sepanjang pinggiran epidermal dengan sel basahnya itu bisa menunjukkan degenerasi hidrofik. Dan pada epidermis itu terdapat keratinosit yang sudah rusak dengan gambaran eosinofilik yang lebih jelas. Jadi sitoplasma itu tambah sama ya, homogenik dan pignotik dan tidak berinti dan umumnya disebut dengan colloid body. Kemudian pada beberapa lesi tertentu itu terjadi infiltrasi mononuklear yang nantinya akan meluas dari lapisan dermis ke epidermis sehingga timbul udem intraseluler di epidermis. Untuk tipe epidermal ya tadi kan ada yang dermal, kemudian di tengah-tengahnya ada dermal epidermal, kemudian ini ada epidermal. Nah, ini terlihat beberapa sel target yang merupakan bentuk kerat ya, yang sudah bentuknya berat dari erythema multiforme yang disebut sindrom Stevens-Johnson atau necrolysis epidermal toxis ya. Kemudian di sini itu nanti terjadi infiltrasi sel-sel mononuklear, jadi satu sel gitu yang mengelilingi permukaan pembuluh darah dan lesi di lapisan epidermis yang nantinya itu mengandung keratinosit yang sudah rusak atau nekrosis. Untuk pemeriksaan labnya itu tidak ada pemeriksaan lab yang spesifik. Jadi pada kasus yang berat itu biasanya dinilai dengan adanya peningkatan eritrosit, kemudian leukositnya moderat ya di tengah-tengah, kemudian ada peningkatan level protein fase akut. Kemudian apabila terdapat tanda-tanda kelainan di saluran pernafasan, maka pemeriksaan radiologi itu nanti perlu dilakukan. Untuk diagnosis bandingnya itu ada sindrom Stevens-Johnson ya yang mayor tadi, kemudian ada urtikaria, kemudian ada erupsi obat makulopapular. Untuk pengobatannya itu bisa dengan cara mengurangi lamanya waktu demam. Jadi diperbaiki untuk simptomnya atau gejalanya. Kemudian erupsi maupun perawatan di rumah sakit. Dan untuk yang kasus ringan itu bisa diobati untuk gejalanya sesuai dengan gejalanya apa. Kemudian pada kasus yang berat itu bisa diberikan kortikosteroid atau prednisolon ya nama obatnya dengan dosis awal 30 sampai 60 mg per hari. Kemudian nanti ketika dalam waktu 1 sampai 4 minggu dosisnya akan diturunkan. Untuk prognosisnya ini sebagian besar banyak yang penyakitnya ringan dan kemudian masing-masing individu punya masa serangnya masing-masing, biasanya 1 sampai 4 minggu tergantung dari imunitas dari penderitanya dan biasanya tidak terjadi sekuel. Jadi kecuali untuk yang hipopigmentasi transien atau hiperpigmentasi pada beberapa kasus. Nah, ini contohnya dari erythema multiforme di tangan dan juga di seluruh tubuh. Nah, ini salah satunya juga yang disebut erythema multiforme yang mayor atau Stevens-Johnson syndrome. Kemudian bisa di target lesionnya bisa kita ukur ya berapa diameternya atau berapa luasnya. Oke.
kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang materi kedua, ini mengenai infeksi virus sistem saraf pusat. Jadi ini biasanya kita kenal dengan meningoencephalitis, nama penyakitnya. Untuk batasannya sendiri, itu meningoencephalitis adalah infeksi pada selaput otak dan juga jaringan otak. Meningitis, yaitu meningitis selaput otak. Kemudian untuk etiologinya atau penyebabnya itu bisa disebabkan karena adanya protozoa, yaitu toksoplasmosis, malaria, bisa juga disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri kokus dan juga TBC, bisa juga disebabkan oleh jamur atau mikosis, ada blastomikosis dan lain-lain, dan juga bisa disebabkan karena virus. Untuk patogenesisnya sendiri, itu biasanya terjadi hematogen atau penyebaran di pembuluh darah, jadi masuknya lewat pembuluh darah terlebih dulu. Kemudian nanti dia fokus masuk ke di dekat kepala dan nantinya akan menimbulkan trauma kapitis atau trauma pada kepala dan nanti akan menyebar melalui faring terlebih dahulu. Untuk gejala kliniknya itu bisa akut maupun kronik, jadi bisa tiba-tiba atau yang dulu timbul kembali. Kemudian ada nyeri kepala, kemudian muntah, tidak suka makan, ini biasanya terjadi pada anak kecil, kemudian kesadarannya menurun dan juga terjadi kejang. Untuk pemeriksaan objektifnya sendiri itu bisa kita cek dengan adanya kaku kudu. Jadi posisi pasiennya atau penderitanya kita cek dengan cara terlentang di atas bed seperti itu. Kemudian kita tekuk ya. Jadi kita letakkan tangan kita berada di bawah kepala pasien, kemudian kita arahkan ke atas atau ke depan ya untuk menekukkan bagian lehernya, bagian kepalanya itu. Kalau misal ada tahanan, oh berarti kaku kudunya itu dia positif. Kemudian bisa juga diketahui dari tanda Kernig. Jadi tanda Kernig itu nanti posisi pasien itu terlentang, kemudian lututnya itu ditekuk ya 90 derajat, kemudian bagian lutut sampai dengan apa itu telapak kaki dan nanti kita luruskan ya sampai dengan 135 derajat. Apabila kita luruskan sampai dengan 135 derajat atau lebih, dia tidak ada rasa nyeri, berarti untuk tanda ganiknya negatif. Kemudian bisa juga kita cek dengan tanda Brudzinski. Jadi itu nanti pemeriksaannya mirip dengan kaku kudu tadi, hanya saja kita melihat di bagian kaki pasien, apakah ketika kita menekuk kepalanya tadi atau menekuk lehernya, itu di bagian kaki pasien, apakah juga ikut fleksi atau menekuk. Kemudian selain itu bisa kita lihat dari kelainan saraf otak, kemudian gangguan kesadaran, dan juga adanya hemiparesis, yaitu ototnya menjadi lemah atau bisa sampai dengan kelumpuhan yang parsial atau sebagian di kanan atau di kiri saja. Kemudian untuk pemeriksaan liquor atau pemeriksaan cairan itu biasanya untuk mengecek adanya tekanan. Tekanannya apakah meningkat. Kemudian warnanya liquornya itu apakah berwarna santokrom atau berwarna kuning. Kemudian dilihat dari selnya, apakah selnya bertambah, meningkat, kemudian apakah mononuklear, intinya satu atau banyak inti atau polinuklear. Dan juga bisa kita lihat di bagian proteinnya, apakah proteinnya meningkat, kemudian apakah glukosanya menurun, kemudian dilakukan kulturnya media menggunakan dengan agar, kemudian diberikan makanan glukosa, dan kemudian diberikan plasma di media agar tersebut. Untuk terapinya sendiri itu bisa melakukan dengan terapi umum, bisa juga melakukan dengan terapi spesifik sesuai dengan kausanya atau penyebabnya.
Kemudian yang kedua ada mielitis ya. Mielitis sendiri itu definisinya adalah terminologi yang non spesifik. Jadi dia ada peradangan pada medula spinalis. Ini menurut Bloom Olsen tahun 1981 atau Banisa 1978. Kalau menurut Adam dan Victor tahun 1985, proses radang infektif yang menyebabkan kerusakan pada neuron pada sarafnya, kemudian pada substansi alba dan melibatkan meningen atau menyebabkan nekrosis kerusakan jaringan pada substansi grisea dan alba. Untuk perjalanan kliniknya, itu biasanya mulai dari akut tiba-tiba muncul, kemudian menjadi subakut, yang munculnya hanya beberapa berapa atau nanti bisa menjadi kronik. Tiba-tiba pada suatu waktu sudah berapa tahun dia muncul kembali. Kemudian distribusi proses radangnya. Jadi ada substansi dari Grisea yang nantinya akan menimbulkan poliomielitis ya. Kemudian substansia alba yang nantinya akan terjadi leukomielitis dan adanya potongan melintang pada medula spinalis yang nantinya akan menyebabkan mielitis transversa dan ada multiplex dan tersebar sepanjang sumbu vertikal yang nantinya akan menyebabkan mielitis diseminata atau difusa. Untuk istilah meningomielitis itu nanti itu adalah proses radang pada daerah meningen maupun daerah medula spinalis. Kemudian ada meningoradikulitis, jadi meningen dan juga ada di radix. Kemudian ada meningitis, yaitu proses radang pada durameter spinalis, dan juga ada abses epidural atau granuloma, yang nantinya ini menjadi bahan infeksi yang sudah terkumpul dalam ruang epidural. Jadi ada di tulang belakang ya, di punggung. Untuk klasifikasinya bisa diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya ya, jadi bisa karena virus yaitu poliomyelitis, herpes zoster, rabies. Kemudian untuk yang sekunder itu mielitis sifilitika, kemudian mielitis pyogenik atau suppurativa, kemudian mielitis tuberkulosa, infeksi parasit dan fungus atau fungi ya, penyebabnya jamur. Untuk penyebab yang tidak diketahui itu pasca infeksiosa dan pasca vaksinasi terjadi. Kemudian kekambuhan sklerosis multiplex akut dan kronik. Bisa juga terjadi degeneratif atau nekrotik. Untuk penyakit sistem saraf yang disebabkan oleh virus, itu ada yang pertama poliomielitis akut anterior atau kita sebut dengan polio ya. Jadi itu disebabkan oleh adanya poliovirus. Untuk patogenesisnya sendiri, jadi prosesnya poliomielitis ini sendiri itu adalah pertama virus masuk melalui mulut, kemudian setelah itu baru melalui orofaring, kemudian masuk lagi ke dalam ke usus, dan nantinya di usus itu dia masuk ke sistem endotelial dari usus. Dan akhirnya dari endotel tadi itu dia masuk ke dalam darah atau kita sebut dengan viremia. Jadi virus yang masuk ke dalam pembuluh darah dan nantinya akan masuk lagi ke daerah mielium bagian anterior. Untuk gejala kliniknya itu bisa jadi tidak ada gejala atau asimptomatik, bisa juga ada gejala klinikal dari polio. Biasanya bentuknya paralitik. Nah, virusnya ini menyerang kornu anterior, kemudian tungkai, dan ada bagian kakinya itu asimetris, jadi panjangnya berbeda antara kanan dan kiri. Kemudian bentuk non paralitiknya itu terjadi kelainan pada meningen. Untuk terapinya itu tidak ada terapi yang spesifik ya, seperti kita ketahui kan baru-baru saja ini terjadi KLB ya di Provinsi Aceh. Nah, itu karena KLB polio disebut KLB padahal baru satu. Kenapa disebut KLB? Karena sudah lama di Indonesia itu tidak muncul penyakit polio sehingga ketika muncul satu kasus itu sudah disebut dengan KLB.
dan nanti bisa diberikan obat kortikosteroid ketika keadaannya bertambah jelek. Untuk prevensinya atau pencegahannya bisa dilakukan vaksinasi virus polio 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau yang sekarang, kalau dulu kan polio itu ditetes dan juga disuntik. Nah, kalau yang sekarang suntiknya yang dulu itu satu kali ya. Jadi polio suntiknya satu kali. Kemudian kalau yang sekarang 2022 ini sudah ada perubahan. Jadi suntik polionya menjadi 2. Yang kedua ada AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang etiologinya itu rotavirus HTLV-3 virus HIV ya. Kemudian patogenesisnya itu adalah virus masuk tubuh manusia melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Untuk gejala neurologisnya itu ada toxoplasmosis encephalitis ya, ada peradangan oleh virus toxoplasma, kemudian ada subakut encephalitis, ada limfoma maligna, pembengkakan pada limfe, kemudian gangguan saraf tepi atau polineuropati, kemudian ada miopati. Dan diagnosisnya itu bisa ditegakkan dengan ELISA. Yang ketiga ada measles atau morbili ya. Jadi ini komplikasinya berbahaya sekali untuk measles ini dan bisa mengakibatkan encephalitis sampai dengan penderitanya meninggal karena terjadi bronkopneumonia dan encephalitis. Seperti yang kita ketahui, encefal itu kan adalah otak ya. Jadi kalau sudah ada peradangan otak, jadi lebih dekat ya dengan kematian seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya dengan cara vaksinasi, kemudian bisa dilakukan terapi simptomatis ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah ada yang menemukan gitu ya pengobatan dari AIDS. Untuk yang keempat itu ada parotitis ya, komplikasinya ini nanti bisa terjadi encephalitis, orkitis dan pankreatitis. Untuk pencegahannya bisa dilakukan vaksinasi. Yang kelima ada herpes zoster. Jadi tadi ya menyerang kulit dan saraf perifer dan terjadi neuralgia postherpetik. Yang keenam ada herpes simplex, itu nanti dapat menyerang otak terutama lobus temporalis yang menyebabkan udem cerebri dan kematian dan pengobatannya dengan menggunakan obat antivirus yaitu acyclovir. Yang ketujuh ada rabies, jadi penularannya lewat gigitan anjing, kucing, dan juga kelelawar. Untuk virusnya dari luka masuk ke saraf perifer nanti masuk ke saraf pusat. Masa inkubasinya adalah 20-90 hari. Untuk gejala klinik itu biasanya ada yang non-spesifik, misalkan demam, kemudian bingung atau gelisah, hiperestesia sekitar luka, dan juga ada hidrofobia, jadi adanya spasme kejang di daerah laring ya. Kemudian bisa kejang di seluruh tubuh dan terjadi penurunan tonus otot dan juga terjadi arefleksia. Untuk terapinya sendiri belum diketahui. Untuk prevensinya bisa atau pencegahannya bisa dilakukan vaksinasi dengan duck embryo vaksin DEV dengan cara pemberian secara subkutan 20 kali suntikan atau bisa diberikan human diploid vaksin atau HDV 6 kali suntikan. Nah, itu mengenai materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga, ini mengenai penyakit bakterial zoonotik. Ya, jadi ini bakteri yang dibawa oleh hewan. Biasanya kita sebut tikus gitu ya. Nah, ini contohnya penyakit yang disebabkan oleh masuknya bakteri melalui hewan terus masuk ke dalam tubuh manusia. Ini sudah terjadi ya penyebarannya di Asia ternyata masih banyak ya terjadi seperti ini, kemudian di Afrika, kemudian di bagian Amerika ini ya. Nah, ini untuk yang paling banyak itu terjadi di Afrika. Di sejarah
Ini biasanya kita sebut dengan penyakit pes ya, yang dibawa oleh tikus. Ini awalnya sejarahnya itu terjadi di Eropa pada tahun 1347 ketika ada perahu yang datang dari Crimea merapat ke Messina atau Sisilia, dan perahu tersebut ternyata membawa wabah penyakit pes. Nah, ini dibawa oleh tikus dan dalam 4 tahun sekitar sepertiga penduduk benua Eropa itu tewas karena adanya wabah pes ini. Kemudian menyebar ke Asia dan Cina menjadi korban yang paling banyak. Jadi penduduk Cina itu berkurang sekitar 123 juta menjadi 65 juta, hampir separuhnya ya. Ini terjadi pada abad ke-14. Jadi hama bakteri ini ditularkan oleh kutu yang telah terinfeksi pes dari tikus ke manusia. Nah, ini kejadian pada waktu dulu. Pada tahun 1896 itu giliran India diserang wabah ini dan India kehilangan 10 juta penduduknya dalam kurun waktu 12 tahun. Jadi pes itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Enterobacteria Yersinia pestis atau eh, pes gitu ya. Penyakit ini dibawa oleh hewan pengerat, biasanya tikus. Nah, ini bentuknya apa bakterinya. Jadi dia masuk dalam kategori bakteri gram negatif, anaerob, fakultatif. Dan pertumbuhan bakterinya lebih cepat. Itu jika berada dalam perbenihan yang mengandung darah atau cairan jaringan yang tumbuh paling cepat pada suhu 30 derajat Celcius. Makanya tadi dalam waktu 12 tahun di India sudah meninggal sebanyak 10 juta ya penduduknya. Kemudian vektor penyakit pes sendiri ada pinjal yang biasa kita sebut dengan Xenopsila copis, Pulex irritans, Neomsila sondoica, Stivalius cognatus. Nah, ini biasanya di apa ya, yang ditunggangi itu adalah tikus ya. Nah, ini pinjalnya bentuknya seperti ini. Kemudian ini prosesnya ya, kok bisa sampai ke manusia. Nah, ini penjelasannya dari bagian tadi. Untuk gejala klinisnya itu biasanya umumnya adalah demam ya. Untuk gejala khususnya itu tergantung di mana terjadi penyerangan seperti itu. Kalau dia berada di kelenjar getah bening itu biasanya kita sebut dengan bubonic plague. Ya, jadi pesnya itu di kelenjar dan paling sering itu berada di daerah selakangan atau inguinal dan paling jarang itu di daerah ketiak. Untuk pneumonia plague berarti pes paru, pneumonia berarti kan paru. Nah, itu biasanya disertai dengan gejala batuk dengan dahak cair berbecak darah, kemudian sesak pernafasan yang melemah, adanya krepitasi di basal paru dan gagal nafas, serta adanya efusi pleura, jadi ada cairan dalam paru. Kemudian ada media stinitis, jadi ada radang ya, radang di daerah dekat tulang dada seperti itu. Kemudian kalau yang meningeal plague itu atau septicemia plague atau DIC disseminated intravascular coagulation itu biasanya disebut dengan koagulopati ya, jadi dia ada masalah di dalam pembekuan darahnya. Jadi kalau ketika dia berdarah seperti itu dia akan susah untuk membeku. Nah, ini gejala-gejalanya untuk hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke enam. Akhirnya nanti kalau tidak ditangani akan meninggal. Ini jenis-jenis penyakit pes atau plague dan gejalanya yang ada di manusia. Itu yang pertama tadi ada bubonic plague. Jadi masa inkubasinya itu 2-7 hari. Gejalanya itu adalah kelenjar getah bening yang dekat dengan tempat gigitan binatang tersebut atau kutu tersebut itu terinfeksi dan akhirnya nanti bengkak. Makanya disebut dengan bubo. Dan nanti akan sakit ketika ditekan. Gejala yang lainnya itu bisa mirip dengan flu, demam, pusing, menggigil, lemah, kemudian benjolan lunak berisi cairan di daerah tonsil atau adenoid atau amandel ya. Kemudian di daerah limfa dan juga di timus, jadi daerah limfa.
Kemudian bubonic plague itu jarang menular pada orang lain. Nah ini digigit dulu, baru nanti bisa menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kemudian septicemia plague, jadi gejalanya ini demam, menggigil, pusing, lemah, sakit pada perut, kemudian shock, perdarahan di bawah kulit atau organ-organ tubuh lainnya, kemudian pembekuan darah pada saluran darah, jadi ada penyumbatan seperti itu, kemudian tekanan darah rendah, mual, muntah, kemudian organ tubuhnya tidak bekerja dengan baik, dan tidak terdapat udem atau benjolan pada penderita. Karena septicemia ini, plague ini jarang menular ya pada orang lain dan bisa disebabkan awalnya bubonic plague atau pandemic plague yang tidak segera diobati dengan benar, akhirnya menjadi septicemic, jadi masuk ke pembuluh darah. Kemudian yang ketiga itu ada pneumonia plague. Jadi masa inkubasinya 1-3 hari. Gejalanya pneumonia atau radang paru-paru, nafasnya pendek, sesak nafas, batuk, sakit pada dada, dan ini biasanya penyakit plague yang paling berbahaya dibandingkan jenis lainnya. Pneumonic plague itu menular lewat udara atau droplet. Bisa juga merupakan infeksi sekunder akibat adanya bubo tadi dan septicemic plague yang tidak diobati dengan benar. Jadi semuanya saling terkait. Nah, ini bubonic plague yang terjadi pada daerah limfe ini ya, kelenjar getah beningnya. Dan kalau yang pneumonik terjadi di daerah paru-paru. Untuk penata laksanaannya, nah ini kita menggunakan APD ya, jadi APD-nya bisa menggunakan topi, kemudian kacamata, masker, kemudian menggunakan gaun ya, biar nanti kita tidak tercemar ya, tercemar atau terkena gigitannya. Kemudian bisa menggunakan alat untuk melindungi diri, kemudian menggunakan sarung tangan, dan juga sampai menggunakan kaki. Untuk masa inkubasinya sendiri 1-7 hari, penularannya melalui gigitan kutu tikus, gigitan atau cakaran kucing, kemudian gigitan pinjal atau pulex irritans, gigitan kutu manusia, kemudian bisa juga secara droplet dari penderita pes paru ya. Ini yang pneumonia plague tadi. Kemudian kalau secara aerosol pada bioterorisme. Untuk penata laksanaannya yang sudah dinyatakan suspek, dia harus segera diisolasi. Kemudian dilakukan desinfeksi serentak dan juga dilakukan karantina. Untuk penata laksanaan penyakit pes itu bisa dilakukan isolasi dengan cara membersihkan dulu penderitanya, pakaian dan barang-barangnya dari kutu ya, dengan menggunakan insektisida kutu. Kemudian merujuk ke rumah sakit, melakukan kewaspadaan standar ya terhadap drainase, kemudian terhadap sekretnya penderita atau penyebaran lewat droplet tadi sampai 48 jam setelah terapi efektif selesai. Kemudian melakukan desinfeksi serentak itu terhadap dahak dan sekresi purulen serta alat-alat yang sudah tercemar. Melakukan karantina, ya melakukan kemoprofilasis dan pengawasan ketat selama 7 hari. Baik, jadi walaupun ini satu rumah itu yang terkena satu orang, jadi anggota keluarga yang lainnya juga harus segera ditangani seperti itu biar tidak menyebar. Kemudian hemoprofilakisnya bisa menggunakan tetrasiklin atau chloramphenicol selama 1 minggu setelah paparannya selesai. Pengobatan yang spesifik itu bisa menggunakan streptomycin ya sesuai dengan kilogram berat badan. Kemudian untuk pengobatan alternatifnya bisa menggunakan tetrasiklin 4 kali 250 sampai 500 mg dan chloramphenicol 25 mg per kilogram berat badan per hari per 4 dosis, terutama pada meningitis pes atau meningitis plague tadi. Investigasi kontak, jadi dicek ya, dicek semua orang yang sudah kontak dengan penderita siapa saja, kemudian menginvestigasi sumber infeksi, apakah ada binatang pengarat yang sakit atau mati beserta kutunya. Ini untuk kebijakan pemerintah PP nomor 30 tahun 2011. Jadi dilakukan surveillance ya terhadap
rodent dan pinja di daerah fokus yang pes ya, atau daerah yang endemik seperti itu pes. Melaksanakan pengobatan, kemudian bisa memberikan antibiotik tadi. Pemberantasan vektornya, jadi yang membawa jadi vektornya, kemudian melakukan susceptibility test dari pinja terhadap insektisida, melakukan trapping untuk mengetahui flare index sebelum dusting, kemudian melakukan dusting, trapping sesudah dusting kira-kira 7 hari ya. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan resistensi tes ya terhadap bakteri tersebut terhadap streptomycin atau virus lainnya. Kemudian pemeriksaan lab, penyuluhan pada masyarakat, pencatatan dan pelaporan serta menyediakan tenaga medis yang memadai. Untuk pencegahan penyakit BAS itu bisa dideteksi secara dini, kemudian dinotifikasi jika sudah ada tanda gejala, dilakukan isolasi ya khusus untuk yang terkena pneumonia plague. Untuk pengobatannya harus segera sedini mungkin. Untuk pengobatan profilaksisnya bisa menggunakan tetrasiklik tadi dan bisa menggunakan APD, jadi memakai handscoon, gaun, masker, kemudian kacamata Google, kemudian pada saat kita kontak dengan penderita pneumonia plague tadi. Nanti bisa menggunakan masker, bisa dimatikan dengan insektisida, cuci tangan, diberikan antibiotik. Nah, itu untuk materi yang ketiga. Kita masih ada satu materi lagi. Untuk materi yang keempat, di pertemuan keempat ini itu ada demam virus berdarah yang disebabkan oleh arthropoda yang biasa kita sebut dengan nyamuk ya. Nah, jadi ini kita perlu ketahui dulu bahwa penyakit ataupun demam yang disebabkan oleh adanya virus dan disertai dengan gejala berdarah itu yang disebabkan oleh arthropoda itu kita arthropoda. Nah, itu kita sebut dengan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Jadi penyakit ini menular dan berbahaya yang bisa juga menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat dan sering menimbulkan wabah. Jadi bisa menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang biasanya itu ada di lingkungan yang kumuh, kotor, lembab, gelap seperti itu. Untuk pengertiannya sendiri itu ada 3 ya di sini. Jadi suatu penyakit yang ditandai dengan adanya tanda-tanda dan gejala demam serta perdarahan. Kemudian itu menurut Depkes RI tahun 2000 dan juga untuk yang menurut Sudarmo 2005, jadi adalah manifestasi klinis yang berat dari penyakit Arbovius. Arbovius ini adalah singkatan dari Arthropoda borne virus, artinya virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, sengkerit atau lalat. Kemudian pengertian menurut Effendi Kristianti tahun 1995 DHF ya atau dengue hemorrhagic fever itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Untuk penyebarannya bisa kita lihat ini di area yang berwarna kuning dan Indonesia ini masih ya menjadi area yang endemik. Jadi terhitung sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2009, WHO mencatat negara Indonesia itu sebagai negara yang kasus DBD-nya tertinggi atau DHF-nya tertinggi. Kasusnya itu tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia di 357 dari total 480 kabupaten. Jadi sebagian besar. Kemudian etiologinya penyebabnya tadi ya kita ketahui bahwa adanya virus dengue sejenis arbovirus yang dibawa oleh nyamuk ya yang dibawa oleh vektornya nyamuk.
Virus dengue sendiri itu adalah anggota genus Flavivirus dan anggota famili Flaviviridae. Itu yang ukurannya 50 mm dengan beratnya molekul 4 kali 106, memiliki single standard RNA ribonucleic acid, yaitu asam nukleat yang ditemukan dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Virus dengue ini membentuk suatu kompleks yang nyata di dalam genus Flavivirus yang berdasarkan karakteristik antigenik dan biologinya. Untuk perkembangannya dari telur sampai nanti menjadi nyamuk itu memerlukan waktu 7 sampai 10 hari. Dan nanti tiap 2 hari nyamuk betina akan menghisap darah manusia dan juga melakukan bertelur gitu ya. Kemudian umur nyamuk betina itu dapat mencapai 2 sampai 3 bulan, sedangkan nyamuk jantan hanya 14 hari. Untuk reaksi tubuh terhadap infeksi itu biasanya akan terjadi aktivasi sistem komplement sehingga dikeluarkan adanya zat anafilaktosin yang nantinya menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi perembesan plasma dari ruang intravaskular ke ruang ekstravaskular. Yang kedua terjadi penurunan trombosit. Apabila penurunan trombosit ini berlanjut ya bisa menyebabkan kelainan fungsi trombosit. Akibatnya nanti mobilisasi dari sel trombosit itu mudah dari sumsum tulang belakang sehingga nanti bisa menyebabkan kerusakan sel endotel pembuluh darah yang akan merangsang atau mengaktifasi faktor pembekuan darah. Akhirnya terjadilah mimisan tanda gejalanya. Kemudian dampak dari ketiga faktor tersebut itu nanti bisa meningkatkan permeabilitas kapiler atau sel pembuluh darahnya, saluran pembuluh darahnya. Kemudian terjadi kelainan homeostasisnya, jelas ya. Kemudian yang disebabkan oleh adanya vaskulopati, trombositopenia, dan koagulopati. Nah, ini untuk patofisiologinya. Dan untuk tanda dan gejalanya biasanya ini demam ya, demam yang akut tiba-tiba suhunya 39 sampai 40 derajat Celcius dan biasanya peningkatan suhu ini terjadi pada waktu malam hari. Jadi kita sebut dengan grafik seperti pelana kuda gitu ya. Jadi 40 derajat suhunya nanti pada waktu 3 hari pertama. Kemudian setelah ini biasanya kita lakukan pemeriksaan lab gitu ya, atau kita melakukan pemeriksaan PTC. Jadi nanti keluar nggak bintik-bintik merahnya itu. Kemudian pada hari keempat sampai kelima itu adalah fase kritis di mana itu nanti terjadi penurunan suhu dan ini perlu dilakukan perawatan khusus di rumah sakit. Jadi harus dilakukan rehidrasi atau resusitasi cairan. Kemudian hari ke-6 sampai ke-7 itu hari penyembuhan. Untuk tandanya yang lain itu adalah menggigil, selain demam dan menggigil. Kemudian ada perdarahan pada kulit PTG tadi, kemudian ekimosis dan juga hematoma. Jadi ada perdarahan atau mimisan ya. Kemudian perdarahan lain bisa terjadi mimisan epistaksis ya, kemudian hematemesis muntah darah, hematuria adanya darah dalam urin dan juga adanya melena. Bisa juga disertai dengan takikardia atau denyut nadinya cepat dan juga lemah, kemudian tekanan darah menurun, terjadi hipotensi kurang dari 20 mm raksa, kemudian kulit dingin dan gelisah. Untuk gejala non-klinisnya, pernapasannya biasanya batuk, pilek, sakit waktu menelan, pencernaannya terasa mual, muntah, anoreksia, diare, konstipasi, kemudian ada nyeri atau sakit kepala, terjadi pembengkakan sekitar mata, terjadi lakrimasi dan fotofobia, dan juga ada siklus demam menyerupai pelana kuda. Nah, ini ada alamat atau link ya untuk melakukan presensi pertemuan keempat ini. Jadi nanti silakan diisi melalui https://bit.ly presensi 4 2022. Kemudian untuk yang post test ini wajib dikerjakan semuanya. Nah, ini alamatnya https://bit.ly kodifikasi 4. Dan nanti untuk pertemuan 5, 6, dan 7 juga ada presensi serta post testnya. Kita lanjut. Jadi ada pembagian derajat DBD ini menurut WHO ada 4. Derajat 1 dia gejalanya demam dan uji torniketnya positif. Jadi muncul PTG tadi bintik-bintik. Kemudian derajat 2
itu ada demam dan perdarahan spontan pada umumnya di kulit atau perdarahan lainnya. Derajat 3, demam, perdarahan spontan disertai atau tidak disertai hepatomegali dan ditemukan gejala-gejala kegagalan sirkulasi, meliputi nadi yang cepat atau takikardi tadi, kemudian hipotensi, terus kemudian ekstremitasnya dingin dan biasanya gelisah anaknya. Kemudian derajat keempat, dia sudah semakin parah ya. Jadi sudah sampai mau meninggal seperti itu ya. Jadi demam, perdarahan spontan disertai atau tidak disertai dengan hepatomegali dan ditemukan gejala renjatan yang hebat. Jadi nadinya tak teraba dan darahnya tak terukur seperti itu. Untuk komplikasinya bisa terjadi ensefalopati dengue, ya, kemudian terjadi kejang, terjadi udem pada paru atau bengkak pada paru-paru, terjadi pneumonia, kemudian sepsis ya atau adanya infeksi pada sel pembuluh darah, kemudian terjadi dengue shock syndrome. Untuk penularan DBD sendiri itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, virusnya dibawa nyamuk, kemudian ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus. Selain dari nyamuk Aedes aegypti, biasanya dia berkembang biak di kebun-kebun. Untuk mekanisme penularannya, jadi seseorang yang di dalam darahnya sudah mengandung virus dengue itu merupakan karier, jadi pembawa virus DBD dan virus ini berada di dalam darahnya selama 4-7 hari. Nah, bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap ke lambung nyamuk dan nanti akhirnya virus itu bisa memperbanyak diri di dalam lambung nyamuk dan disebarkan ke yang lain yang melalui di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira nanti 1 minggu setelah menghisap darah penderita yang tersebut siap menularkan kepada orang lain. Jadi dia tumbuhnya di tubuh dari nyamuk tersebut. Cara penularannya dari nyamuk ke penderita, kemudian virusnya masuk ke lambung nyamuk dan menyebar ke jaringan nyamuk, termasuk liurnya, dan menularkan ke orang lain. Jika kita terkena air liurnya saja seperti itu sudah bisa terkena DBD. Kemudian DBD pada umumnya itu menyerang anak-anak kurang dari 15 tahun. Tetapi dalam dekade terakhir ini itu terlihat banyaknya kecenderungan ya. Jadi sudah banyak orang dewasa yang juga terkena DBD ini. Biasanya nyamuk Aedes aegypti itu beroperasi pada waktu siang hari atau biasanya pada pukul pagi hari itu puncaknya di pukul 9 sampai 10, kalau sore hari 16 sampai dengan jam 17. Jadi pada waktu itu kita tidak disarankan untuk tidur ya, atau kita harus melakukan aktivitas. Kalaupun tidur berarti harus ada obat nyamuknya seperti itu. Kemudian tempat potensial bagi penularan DBD itu adalah daerah yang endemis ya, yang banyak kasus DBD-nya. Tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat ibadah. Dan juga di pemukiman baru di pinggir kota karena penduduknya itu baru berasal dari berbagai daerah. Jadi kemungkinan dia itu pembawa virusnya semakin besar. Kemudian tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sendiri ada di tempat penampungan air, drum, tangki, tempayan, WC, ember, dan sebagainya. Terus kemudian tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari, misalkan tempat minum burung, kucing, vas bunga, barang-barang bekas, ban kaleng yang apa itu tidak tertutup seperti itu. Kemudian penampungan air alamiah ya, contohnya adalah lubang batu, kemudian pelepah daun, tempurung kelapa atau potongan bambu. Nah, itu tempat yang bagus untuk nyamuk DBD. Untuk penegakan diagnosa DBD ini ada 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratoris. Ya, jadi klinisnya dia sudah ada tanda gejala demam tinggi mendadak, terus menerus sampai 2-7 hari seperti tadi ya, fase pelana kuda. Kemudian terdapat gejala lain, misalnya ternyata PTQ-nya itu positif, ada ekimosisnya, kemudian terbentuk purpura, terjadi perdarahan mukosa, terjadi mimisan epitaksis, perdarahan gusi, dan hematemesis atau muntah darah, dan juga melena. Dan juga ada
apa pembesaran ya hepatomegali pada hati, kemudian shock ditandai dengan nadinya yang lemah, bradikadi, cepat ya nadinya takikardi, kemudian tekanan darahnya dia turun gitu ya, kulitnya dingin hipotermi. Kemudian secara lab itu bisa dicek terjadi trombositopenia ya, jadi 100.000 atau kurang. Kemudian terjadi hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit sebanyak 20% atau bisa lebih. Untuk pencegahannya, ini tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit DBD. Untuk pencegahan utamanya demam berdarah itu terletak pada penghapusan atau pengurangan faktor nyamuk. Ya, terus jadi harus diberantas dulu nih faktornya dulu. Kemudian kalau sudah, baru kita menutup tempat-tempat yang nanti bisa menjadi sarang nyamuk tersebut. Itu untuk pencegahannya. Untuk pemberantasannya, kita bisa melakukan 3M, yaitu menguras, menyingkat tempat-tempat penampungan air, baik itu penampungan air untuk diminum atau tidak, gitu ya. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air, kemudian mengubur dan menyingkat barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat untuk menampung air hujan atau tempat sebagai berkembang biaknya nyamuk. Selain itu bisa ditambah dengan cara lain ya, 3M plus, jadi mengganti air pas pada saat punya bahas bunga, kemudian mengganti tempat minum burung setiap hari, kemudian memperbaiki saluran atau tulang air yang tidak lancar atau rusak yang bisa menggenang, menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah, menaburkan bubuk larvasida atau abate dia. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, kemudian menggunakan kelambu pada saat tidur, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Terus kemudian ketika penderita itu harus segera dibawa ke rumah sakit bila salah satu gejala dari 6 ini muncul ya. Misalkan terjadi kesadarannya menurun, kemudian anaknya gelisah, atau kulit kaki dan kulit tangannya hipotermi, ya dingin, kemudian lembab, kemudian kencingnya mulai berkurang. Oh, berarti sudah dehidrasi kalau kencingnya itu atau BAK-nya sudah berkurang selama 6 jam. Jadi kejang, kurang makan atau kurang minum asupannya, cairan asupan mayat kurang, apalagi ditambah dengan muntah terus. Akhirnya menyebabkan anak itu lemas, kemudian keluar perdarahan pada hidung, kulit, mulut, ataupun dubur. Untuk perawatan di rumah itu bisa dengan cara minum yang banyak. Ini bisa di apa itu? Minimal itu 2 liter ya. Kemudian dicatat berapa banyak minumnya, dicatat juga berapa banyak kencingnya atau berapa kali. Kemudian akan baik juga jika penderita itu mau makan. Kalau misal suhunya di atas 38 Celcius, berarti harus diberikan paracetamol untuk antipiretiknya. Terus yang nggak boleh diberikan itu adalah penurun panas atau antipiretik yang bersifat salisilat dan ibuprofen. Sebaiknya menggunakan paracetamol saja. Nah, ini ada bedanya cikungunya ya, cikungunya dengan DBD. Jadi kalau penyakit cikungunya itu disebabkan oleh sejenis virus yang disebut virus cikungunya. Gejalanya mirip DBD, tapi virus cikungunya ini dipindahkan dari satu penderita ke penderita lain melalui antara nyamuk juga. Bisa juga dari Aedes aegypti dan masa inkubasinya 1 sampai 6 hari. Untuk gejalanya sendiri pada anak kecil itu biasanya dimulai dengan demam mendadak, kulit merah, ruam-ruam merah ya selama 3 sampai 5 hari, matanya merah, kemudian flu, kemudian bisa juga disertai dengan kejang. Terus pada anak yang lebih dewasa itu nanti bisa disertai dengan adanya linu-linu pada bagian otot dan sendi. Ada juga pembengkakan kelenjar getah bening yang biasanya ada di selakangan ya, di inguinal itu atau di ketiak atau aksila. Nah, pada orang dewasa gejala nyeri ini sangat dominan sekali. Jadi tulangnya itu serasa diketok-ketok seperti itu ya. Kemudian sampai menimbulkan kelumpuhan sementara karena rasa sakit pada saat dia berjalan. Untuk pengobatannya bisa dengan istirahat yang cukup, memberikan obat
demam, penurun panas tadi, melakukan kompres, serta antisipasi terhadap terjadinya kejang, demam, penyakit ini biasanya itu bisa sembuh sendiri dalam waktu 7 hari. Yang penting resusitasi cairannya itu jalan terus. Jadi pasien mau makan dan minum. Nah, itu ya penjelasan saya mengenai 4 bahasan ini pada pertemuan ke-5. Dan nanti jangan lupa untuk mengisi link presensi dan juga link proses tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.